Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi ya teman-teman, atau kita akan bahas bersama atau belajar ya teman-teman. Kita akan belajar membuat pupuk organik untuk mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dan hilangnya pupuk subsidi. Tentunya itu sangat memberatkan sekali bagi petani kecil ya teman-teman. Tentunya kita sebagai petani sangat berat sekali ya teman-teman dengan harga pupuk kimia yang sangat mahal dan hilangnya pupuk subsidi atau pupuk bantuan dari pemerintah. Jadi kita harus pinter-pinter memutar otak untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut. Bukan langka, mahalnya pupuk kimia ya. Dalam video ini saya sedang berada di komplek kandang hewan ya teman-teman. Komplek kandang sapi dan kandang kambing yang nanti kotorannya akan kita buat sebagai pupuk organik untuk menggantikan pupuk kimia ya teman-teman. Jadi seperti ini adalah tempat pembuangan akhir kotoran hewan ya teman-teman di sini. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun ini ya teman-teman. Jadi kotoran kambing, kemudian kotoran sapi, dan sudah tercampur sama rampen. Rampen itu seperti ini ya teman-teman. Jadi makanan yang tidak termakan dan tercampur sama kotoran kambing. Kemudian dibuang di sini ya teman-teman. Jadi di sini udah numpuk selama bertahun-tahun. Dan pastinya teman-teman ya, pupuk ini sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk organik pengganti pupuk kimia. Proses selanjutnya teman-teman, jadi penggilingan. Ini ada kawan-kawan kita yang sedang menggiling atau membuat pupuk organik ya teman-teman. Nah seperti ini kita slab terlebih dahulu. Jadi sudah bisa dipastikan ini teman-teman, pupuk organik ini sudah aman ya. Jadi sudah terfermentasi selama bertahun-tahun secara alami. Dari segi baunya sudah tidak bau kotoran ya teman-teman. Jadi baunya sudah bau seperti tanah gitu ya teman-teman. Jadi sangat aman untuk kita aplikasikan ke tanaman kita. Jadi tonton videonya sampai selesai teman-teman agar tidak gagal paham, dan nanti kita akan bahas juga secara aplikasinya dan juga manfaat-manfaat dari pupuk organik ini. Minimal teman-teman ya, minimal kalau kita tidak bisa 100% meninggalkan kimia, minimal bisa 50-80% kita meninggalkan kimia, dan tentunya menggunakan pupuk organik akan lebih hemat untuk pengeluaran pertanian kita ya teman-teman. Setelah diseleb kemudian kita lakukan penyaringan yang kedua ya teman-teman. Ini untuk memastikan, biasanya kalau di tempat pembuangan akhir ini kan kadang ada plastik gitu-gitu ya teman-teman yang tidak bisa terurai dengan selepan atau gilingan. Dan kita pastikan ini melakukan pengayakan yang kedua ini agar bisa terpisah ya dari sampah-sampah plastik tersebut. Jadi kita bisa pastikan pupuk organik ini sangat aman untuk kita aplikasikan ke tanaman. Jadi unsur haranya juga yang terkandung dalam pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan, kambing ataupun sapi ini sangat baik ya teman-teman. Unsur hara makro terdiri dari unsur hara NPK ya teman-teman, nitrogen, fosfat, dan kalium itu ada di kotoran kambing dan sapi ini. Jadi sangat baik untuk kita aplikasikan sebagai pengganti pupuk kimia. Kemudian unsur hara mikro juga seperti kalsium, seperti zat besi juga ada ya teman-teman. Jadi sangat bagus untuk kita aplikasikan minimal ya teman-teman. Kalau untuk pengaplikasiannya pupuk organik seperti ini minimal 1 bulan sekali ya teman-teman, secara tabur atau dibuat pupuk organik cair. Kalau untuk dibuat pupuk organik cair itu sangat bagus juga teman-teman, jadi akan lebih cepat diserap oleh akar tanaman ya. Untuk selanjutnya yaitu proses pemakingan seperti ini ya teman-teman. Ini yang sudah selesai di packing atau dimasukin ke karung. Jadi ini selain untuk kebutuhan pertanian di daerah kami, juga ini dijual ya teman-teman. Jika ada teman-teman yang membutuhkan boleh hubungi kami di kolom komentar ya teman-teman.
Sekarang untuk cara aplikasinya ya teman-teman. Untuk cara aplikasi pohon-pohon durian atau tanaman buah-buahan boleh seperti ini ya teman-teman. Jadi dimasukin di karung, kemudian disobek seperti ini dan disimpan atau ditaruh gitu aja di bawah pohon ya teman-teman, di bawah pohon tanaman kita. Nanti ketika musim hujan atau musim kemarau, ketika kita melakukan penyiraman, pohon itu akan larut ya teman-teman. Jadi akan larut cairannya ke bawah dan diserap oleh akar. Kemudian ketika di musim hujan juga tidak akan terlalu larut terbawa air hujan ya teman-teman, seperti itu. Untuk aplikasi secara tabur juga boleh ditabur keliling ya teman-teman di sekitar perakaran pohon kita. Jadi manfaat-manfaat pupuk organik dari kotoran kambing ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Selain memiliki unsur hara makro, juga unsur hara mikro juga ada di situ ya teman-teman. Jadi baik sekali untuk kita aplikasikan di musim hujan ataupun musim kemarau. Di musim kemarau ketika tanah kita gersang, kering, itu bisa menahan kelembaban juga ya teman-teman. Kalau kita aplikasikan di sekitar bawah pohon, itu akan menahan atau biasanya awet gitu ya teman-teman, akan awet menyerap air, jadi akan awet lembab. Jadi tanaman akan tetap subur, terlihat hijau terus meskipun musim cuaca panas ya teman-teman. Jadi manfaat-manfaat pupuk organik ini tidak kalah dari pupuk kimia ya teman-teman. Yang penting kita bisa mengolahnya dan seperti apa aplikasinya ya teman-teman. Untuk aplikasinya sendiri, penaburan itu minimal boleh dilakukan 1 bulan sekali ya teman-teman. Jadi kita taburkan di sekitar bawah pohon, sekitar tajur tanaman atau sekitar dahan tanaman ini, lurus daun ke bawah. Nah di daerah situlah kita tabur ya teman-teman. Selain untuk aplikasi tanaman di kebun juga, pupuk organik ini sangat baik untuk kita gunakan sebagai media tanam ya teman-teman, seperti tanaman yang ada di pot atau di polybag seperti itu ya teman-teman. Dan juga ini sangat baik untuk kita gunakan sebagai pupuk dasar ya teman-teman. Mungkin yang di luar-luar Jawa biasanya menggunakan pupuk dasar, pupuk kimia. Nah ini pupuk organik yang dari kotoran hewan ini tidak kalah bagus ya teman-teman untuk kita jadikan sebagai pupuk dasar. Untuk dijadikan pupuk susulan juga sangat baik sekali teman-teman. Jadi seperti ini, kita tabur di lubang pupuk seperti ini. Setelah kita tabur menggunakan pupuk organik, boleh kita kocor menggunakan pupuk